Assalamualaikum semua. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan supertype, subtype, dan relasi XOR atau ART. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Wan Sobri Amin dari Teknik Informatika. Dalam video ini, saya masih belajar kalau misalnya ada penjelasan saya yang salah atau kurang tepat, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke? Mantap, mantap. Di video kali ini kita akan menggunakan data modeler mulai dari tahap pemodelan konseptual sampai hasil pemodelan secara fisik. Di sini untuk entitas dan atributnya sudah saya buat ya supaya mempermudah tutorial ini dan supaya lebih mempersingkat waktu pembuatan video. Di sini saya akan menggunakan dari judul toko makanan. Di sini ada beberapa entity yang salah satunya adalah jalur pemesanan, pesanan, staff. Di staff ini itu ada subtype yang terdiri dari karyawan dan manajer. Di sini juga ada makan. Untuk entity selanjutnya atau entitas selanjutnya adalah makanan. Nah, untuk di makanan ini dia tuh ada semacam arts yang menghubungkan ke daftar promo dan menu biasa. Nanti akan kita jelaskan saat pemodelan menggunakan data modeler. Nah, lanjut itu adalah pembeli sampai ke pembayaran. Nah, di sini saya menggunakan desain yang lumayan simple supaya mudah dipahami dan tidak terlalu memusingkan. Dan juga di sini saya membuat untuk dari entitas sampai ke atributnya menggunakan bahasa Indonesia sekali lagi supaya lebih dipahami. Nah, di sini kita langsung saja membuat sebuah desain dari ya ini, data modeler ini. Oke, kita bakalan mulai dari sini. Kita akan buat dari awal itu adalah jalur pemesanan. Nah, di sini kalau kalian ingin membuat entitas itu berada di sini. New entity, ada baca new entity atau gambarnya seperti di dekat kursor ini. Awal kalian membuka data modeler itu awalnya seperti ini, seperti kursor biasa. Tetapi setelah itu kalian bisa pilih yang new entity yang seperti ini, maka akan untuk kursornya berubah menjadi tanda plus. Oke, di sini kalian bisa taruh sembarang dulu. Oke, saya akan membuat segini aja. Nah, untuk entity yang pertama kita lihat di sini namanya adalah jalur pemesanan. Oke, kita buat di sini untuk nama entity itu disarankan menggunakan huruf besar semua. Kita buat saja ya, new entity itu adalah jalur. Oke, nah di sini ada yang namanya atribut. Sesuai dengan yang di notepad ini, untuk atribut dari entity itu hanyalah kuantitas. Oke, kita taruh di sini yang namanya kuantitas. Kalau untuk atribut disarankan menggunakan huruf besar dan dilanjutkan dengan huruf kecil. Kalau misalnya di kata itu terdiri dari dua huruf, kalian bisa buat seperti ini. Bisa kuantitas makanan, M-nya huruf besar. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini seperti yang ada di notepad hanya kuantitas, ya udah kita buat dengan kuantitas. Untuk logical, dan di sini karena ini semacam kuantitas, kita bisa buat dengan varchar. Oke, di sini tidak lupa pula setiap entitas itu biasanya memiliki satu primary UID cuy. Atau kalau di fisiknya itu primary key. Oke, di sini kita udah buat satu, kita apply. Nah, bakalan muncul di daerah sini. Untuk entity pertama cuma satu. Oke, kita langsung saja tekan oke. Nah, di sini supaya lebih jelas kalian bisa perbesar lagi. Oke, kita bakalan lanjut untuk entitas kedua. Kalian bisa langsung klik aja dan maka dia bakalan langsung kayak gini. Ini untuk entitas kedua itu adalah pemesanan. Nah, di sini saya juga sudah membuat tipe datanya dari ini. Untuk kuantitas itu adalah varchar. Untuk ID pesanan itu integer, date, total pesanan itu adalah integer dan berbagainya. Nah, di sini akan saya skip saja supaya tidak memperlama durasi dan tidak membosankan. Dan kita bakalan bertemu setelah saya menyelesaikan semua ini. Oke. Oke, di sini saya sudah selesai membuat entitasnya. Nah, kok banyak banget nih. Jadi, di sini tuh ada yang namanya subtype dan supertype. Jadi untuk entitasnya itu bisa ada digabungin, jadi nggak terlalu banyak nantinya setelah digabungkan. Nah, di sini kita akan membuat yaitu subtype dan supertype. Seperti yang ada di notepad ini, nah kalian bisa lihat di awal ini ada yang namanya subtype. Subtype itu berada untuk yang staff itu ada di karyawan untuk dan manajer.
sebelum kita masuk ke subtype, saya akan ngasih lihat kalian sebuah bentuk datanya. Nah, di sini sebenarnya untuk source type itu ada banyak selain varchar, yaitu ada integer, ada date, dan masih banyak lagi. Nah, di sini misalnya kalian untuk varchar itu kalian bisa buat size-nya. Saya misalkan adalah 28. Oke, di sini selain itu juga ada yang namanya mandatory. Nah, ini mandatory itu termasuk wajib, atau misalnya kalian ingin mengisi suatu entah itu nomor makanan, deskripsi ataupun harga, ada yang namanya wajib dan opsional. Nah, jika kalian klik mandatory maka akan menjadi wajib. Artinya untuk deskripsinya harus diisi. Nah, karena di sini untuk nomor makanan ya jelas primary UID-nya itu adalah wajib diisi. Untuk deskripsi itu bisa diisi atau tidak. Jadi saya centang untuk mandatorinya. Nah, untuk harga itu adalah wajib diisi. Jadi saya centang untuk mandatorinya. Nah, di sini kalian bisa lihat setelah saya apply. Nah, di sini ada yang tanda pagar itu adalah UID-nya. Kalau tanda bintang di sini itu untuk opsi yang wajib diisi, dan untuk deskripsi ada tanda bulat itu tidak wajib diisi atau opsional. Nah, jadi untuk tipe datanya selain itu ada juga date time dan banyak lagi. Kalau untuk sebuah harga itu kalian bisa pakai menggunakan numerik, cuy. Nah, setelah ini kita akan membuat subtype dan supertype. Untuk yang pertama itu berada di staff, kita cari staff dulu. Nah, staff berada di sini. Kita ambil karyawan dan juga manajer. Nah, di sini. Oke, kita agak pisahkan lagi yang lain. Nah, di sini kalian bisa klik ke karyawan. Kalian untuk membuat subtype, kalian harus ngeklik di subtype-nya dulu. Nah, di sini kalian bisa klik ke general, ada yang namanya supertype. Nah, di sini kalian harus mencari supertype dari subtype karyawan ini. Nah, di sini untuk karyawan itu supertype-nya adalah staff. Kita cari staff, lalu kita apply. Oke, maka dia bakalan masuk ke sini. Selanjutnya itu adalah manager. Kalian klik aja, pilih general, dan kalian cari supertype-nya itu adalah staff. Kalian apply dan jadi. Nah, di sini selanjutnya setelah supertype dari staff, kita akan lanjut ke pembayaran. Setelah menyelesaikan subtype dan supertype, lanjut kita akan membuat sebuah relasi. Nah, di sini untuk jalur pemesanan itu ke makanan. Di sini akan kita buat one to many atau dari satu ke banyak. Di sini untuk satunya itu kita bisa letak di makanan dan banyaknya itu berada di jalur pemesanan. Nah, di sini untuk relasi yang pertama karena termasuk dalam hubungan yang dilarang, maka kita checklistkan di identifying. Lalu kita apply, maka dia bakalan seperti ini. Lanjut, untuk jalur pemesanan itu berada di pesanan. Untuk relasi kedua, jadi kita buat many to one. Di sini untuk satu itu berada di pesanan dan banyak berada di jalur pemesanan. Oke, di sini seperti biasa kita identifying karena dia hubungannya dilarang. Terus kita apply, lalu oke. Di sini ada garis lurus dan ada garis putus-putus. Maksud dari garis lurus itu adalah garis yang wajib atau jalur pemesanan wajib memesan pesanan. Nah, di sini untuk relasi kita bisa buat sebuah name on source. Oke, di sini untuk di makanan kita bisa buat untuk, dan di sini dijual melalui. Nah, kita apply. Nah, di sini masih belum muncul untuk name on source-nya. Kalian bisa klik kanan, kalian cari yang namanya show. Lalu kalian bisa klik label. Maka di sini untuk nama hubungannya bakalan muncul. Dan di sini saya akan lanjut untuk membuat relasi selanjutnya. Setelah selesai kita akan bertemu lagi. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan untuk relasinya. Setelah relasinya dibuat, maka untuk entitasnya bakalan lebih rapi dan terstruktur.
Di sini tadi saya membuat untuk jalur pemesanan untuk kuantitasnya itu adalah ada primary UID. Di sini karena dia adalah hubungan yang terlarang, maka di tengahnya itu tidak memiliki primary UID. Maka di sini untuk jalur pemesanannya tidak akan dibuat primary UID. Nah, di sini untuk mandatorinya tetap kita aktifkan, kita apply dan oke, maka bakalan bisa. Di sini setelah membuat relasi kita akan membuat ARS XOR. Jadi untuk ARS-nya berada di makanan, daftar promo dan menu biasa. Sebenarnya ada dua pembagian yaitu menggunakan subtype dan supertype. Jika tidak ada atau ID dari supertype-nya itu tidak ada sangkut pautnya dengan subtype yang lain, maka cara penyelesaiannya dengan menggunakan XOR ataupun ARS. ID dari makanan ini adalah nomor makanan, itu tidak sama dengan daftar promo dan menu biasa karena untuk nomornya itu beda-beda setiap entitas. Jadi untuk menyelesaikan permasalahannya menggunakan XOR ataupun ARS. Caranya sangat mudah, kalian bisa klik di makanan, lalu kalian tekan kontrol. Terus kalian ke relasi di kiri dan relasi kanan. Setelah itu bakalan muncul sebuah tools yang disebut dengan new ARS. Kalian bisa klik aja, maka ARS-nya bakalan berubah. Ada satu lagi yaitu adalah tanda diamond. Tanda diamond ini dimana adalah hubungan yang tidak dapat dialihkan. Contohnya ketika sudah ada pesanan menghubungkan ke staff, maka tidak bisa dialihkan ke staff yang lain. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan pemodelan secara konseptual. Lalu kita akan mengimplementasikannya ke dalam pemodelan fisik. Caranya, kalian bisa klik di sini. Nah, untuk Engineer to Relation Model, kalian bisa klik. Lalu kalian klik ke Engineer. Maka untuk pemodelan konseptualnya akan mengcompile ke Relation atau pemodelan secara fisik. Jika pemodelan secara fisik itu akan lebih lengkap. Kalian bisa lihat ada primary foreign key. Nah, di sini jika sudah menjadi fisik, maka dia akan menjadi primary foreign key. Dan juga ada tipe datanya dari varchar sampai integer. Nah, di sini ada foreign key dan primary key-nya. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan kali ini. Kalau ada kesalahan atau penyampaian saya yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari saya dalam pembuatan pemodelan secara logikal dan fisik, serta penggunaan subtype, supertype, dan juga penggunaan XOR ataupun ARS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.